Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Aldi Firmansyah dari Prodi D3 Teknik Mesin dengan NIM 22072039. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja kulkas untuk tugas teknik pendingin. Yang pertama yaitu prinsip kerja kulkas eh, adalah kulkas bekerja berdasarkan siklus pendingin yang memanfaatkan perubahan wujud zat pendingin atau refrigeran dari gas menjadi cair dan sebaliknya. Siklus ini melibatkan beberapa komponen utama dan prinsip-prinsip termodinamika. Selanjutnya yaitu komponen utama kulkas. Yang pertama yaitu kompresor. Komponen ini berfungsi memompa refrigeran dalam bentuk gas bertekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi. Yang kedua, kondensor. Gas bertekanan tinggi dari kompresor dialirkan ke kondensor. Di sini, panas dari refrigeran dilepaskan ke lingkungan sehingga refrigeran berubah wujud menjadi cairan. Yang ketiga yaitu evaporator. Cairan refrigeran bertekanan tinggi kemudian mengalir melalui pipa kapiler menuju evaporator. Di dalam evaporator, tekanan refrigeran turun drastis sehingga terjadi penguapan. Proses penguapan ini menyerap panas dari lingkungan sekitar, sehingga suhu di dalam kulkas menjadi dingin. Yang keempat yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler berfungsi sebagai penyalur cairan refrigeran dari kondensor ke evaporator dengan mengatur alirannya. Selanjutnya yaitu masuk ke siklus pendingin. Yang pertama yaitu kompresi. Refrigeran dalam bentuk gas bertekanan rendah dihisap oleh kompresor dan dimampatkan menjadi gas bertekanan tinggi. Suhu refrigeran juga meningkat akibat proses kompresi. Yang kedua, kondensasi. Gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi dialirkan ke kondensor. Di sini panas dari refrigeran dilepaskan ke lingkungan sehingga refrigeran berubah wujud menjadi cairan. Ekspansi yang selanjutnya yaitu ekspansi. Cairan refrigeran bertekanan tinggi dialirkan melalui pipa kapiler menuju evaporator. Tekanan refrigeran turun drastis sehingga terjadi penguapan. Proses penguapan ini menyerap panas dari lingkungan sekitarnya, sehingga suhu di dalam kulkas menjadi dingin. Yang terakhir yaitu evaporasi. Refrigeran dalam bentuk gas bertekanan rendah kembali dihisap oleh kompresor dan siklus berulang. Selanjutnya masuk ke proses termodinamika. Yang pertama yaitu proses isentropik. Proses kompresi pada kompresor dianggap sebagai proses isentropik, yaitu proses tanpa perpindahan panas. Yang kedua, proses isobarik. Proses kondensasi pada kondensor dianggap sebagai proses isobarik, yaitu proses pada tekanan konstan. Yang ketiga yaitu proses isentalpik. Proses ekspansi pada pipa kapiler dianggap sebagai proses isentalpik, yaitu proses tanpa perubahan entalpi. Yang keempat, proses isotermal. Proses penguapan pada evaporator dianggap sebagai proses isotermal, yaitu proses pada suhu konstan. Selanjutnya yaitu eh, faktor yang mempengaruhi kinerja kulkas. Yang pertama yaitu jenis refrigeran. Refrigeran yang digunakan memiliki pengaruh terhadap efisiensi dan kinerja kulkas. Yang kedua, kapasitas kompresor. Kapasitas kompresor menentukan daya pendingin kulkas.
Yang ketiga yaitu desain evaporator dan kondensor. Desain evaporator dan kondensor mempengaruhi efisiensi perpindahan panas. Yang keempat, isolasi kulkas. Isolasi yang baik akan mencegah panas dari luar ruangan ke dalam kulkas. Baiklah, kesimpulan dari prinsip kerja kulkas yaitu eh, didasarkan pada siklus pendingin yang melibatkan perubahan wujud refrigeran. Dengan memahami komponen-komponen utamanya, siklus pendingin, dan proses termodinamika yang terjadi, kita dapat menganalisis kinerja kulkas dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Baiklah, sekian dari penjelasan eh, prinsip kerja kulkas. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.